warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar mata pelajaran geografi kali ini dengan tema teori-teori pusat pertumbuhan. Mari kita simak berikut ini. Apakah kamu tahu? Apakah yang menentukan banyaknya kota? Apakah yang menentukan besarnya kota? Apakah yang menentukan persebaran kota? Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan belajar teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah yang lain. Ada beberapa teori pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christoller. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perrault, dan ada teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Yang pertama kita bahas adalah teori tempat sentral. Mari kita perhatikan gambarnya. Gambar ini menunjukkan heksagonal. Bagian yang ada di tengah merupakan pusat pelayanan. Kemudian, ada bagian-bagian di bawahnya di sekitarnya ini. Ini merupakan wilayah tetangga. Jumlahnya ada 6. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama yang kita bahas adalah teori tempat sentral. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar heksagonal. Yang berada di tengah ini adalah pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah pusat pelayanan ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangga. Ini adalah wilayah tetangga. Untuk menghitung K sama dengan 6. 6 ini adalah jumlah dari wilayah tetangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan sepertiga yang merupakan besaran dari pengaruh yang diberikan oleh pusat pelayanan. Ditambah 1. 1 ini adalah pusat pelayanan ini sendiri. Sehingga 6 dikali sepertiga ditambah 1 hasilnya adalah 3. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pasar. Selanjutnya ada hierarki 4 atau asas pengangkutan. Mari kita perhatikan masih gambar heksagonal dengan bagian tengah sebagai pusat pelayanan. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Disebut pula situasi lalu lintas optimum karena memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah tetangganya diberi pengaruh sebesar setengah ini. Jadi untuk menghitung K sama dengan 6 yang merupakan jumlah dari wilayah tetangga dikali setengah, ini adalah besaran pengaruh dari pusat pelayanan ditambah 1 yang merupakan pusat pelayanan itu sendiri. Sehingga 6 dikali setengah ditambah 1 sama dengan 4.
Penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. Hierarki 7 atau situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Mari kita perhatikan kembali gambar ini. Bagian tengah adalah pusat pelayanan, memberikan pengaruh sebesar 1, sehingga untuk menghitung K sama dengan 6 yang merupakan wilayah tetangga dikali dengan 1 yang merupakan besaran dari pengaruh yang diberikan ditambah 1 yang merupakan pusat pelayanan itu sendiri. Sehingga 6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 7. Ketiga asas yang telah dikemukakan masing-masing menentukan sistem tempat-tempat sentral dengan cara yang berbeda-beda. Asas pasar dan pengangkutan pada hierarki 3 dan hierarki 4 dipengaruhi oleh motif ekonomi. Sedangkan asas pemerintahan pada hierarki 7 dipengaruhi oleh kekuasaan negara. Teori yang kedua adalah polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Pusat pertumbuhan menjadi daya tarik tenaga buruh di daerah pinggiran. Para tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Waktu ke waktu, wilayah tersebut akan terbentuk pertumbuhan yang pesat. Konsep ini merugikan daerah pinggiran. Diatasi dengan membatasi migrasi, mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, dan melakukan pembangunan di daerah pinggiran. Contoh, Kota Balikpapan merupakan pusat pertumbuhan, menjadi daya tarik bagi daerah di wilayahnya, misalkan dari Manggar. Tenaga terampil dari daerah Manggar akan datang ke Balikpapan untuk mencari pekerjaan di sana. Kemudian, dengan banyaknya orang yang datang ke wilayah Balikpapan, maka laju urbanisasi meningkat. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah membatasi jumlah urbanisasi atau migrasi dan membangun daerah pinggiran agar para tenaga terampil dan modal terfokuskan di daerah pinggiran tersebut. Teori yang berikutnya adalah kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perrault. Wilayah yang dijadikan pusat pembangunan di sini disebut sebagai kutub pertumbuhan. Mari kita perhatikan gambar. Pembangunan suatu wilayah merupakan proses yang tidak terjadi bersamaan, tetapi terjadi di beberapa tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti ini. Penjelasannya bahwa industri baru akan memilih tempat yang berdekatan dengan daerah industri yang ada, dengan alasan bahwa industri yang ada berarti sudah memiliki fasilitas-fasilitas, misalkan ketersediaan listrik dan ketersediaan air. Kemudian, pusat-pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Proses pembangunan akan menyebar menuju wilayah-wilayah sekitarnya dari kutub pertumbuhan. Pusat pertumbuhan tentu membawa pengaruh. Pertama, pemusatan SDM. Pusat pertumbuhan tadi akan menarik tenaga kerja sehingga memunculkan migrasi dan urbanisasi yang meningkat.
Kemudian pengaruh yang kedua adalah perkembangan ekonomi. Dengan adanya pusat pertumbuhan, kesempatan kerja akan muncul dari berbagai bidang. Ada warung, penginapan, bahkan usaha transportasi. Kemudian juga berpengaruh pada tingkat komunikasi. Akan terjadi akulturasi, arus informasi meningkat, status sosial meningkat, dan penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan. Sekian penjelasan terkait dengan teori pusat pertumbuhan. Sekarang kita dapat membuat kesimpulan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal presentasi kita tadi. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.